Untuk mengidentifikasinya, saya biasanya memperhatikan beberapa hal. Yang pertama, konflik nilai. Apakah terdapat dua atau lebih nilai yang saling bertentangan dalam suatu situasi, misalnya antara kejujuran dan loyalitas, dan antara keadilan dan belas kasihan. Pengambilan keputusan. Dalam kasus-kasus dilema etika, saya selalu berusaha melibatkan berbagai pihak yang berkepentingan dalam proses pengambilan keputusan. Hal ini bertujuan untuk mendapatkan perspektif yang lebih luas dan memastikan bahwa keputusan yang diambil sudah mempertimbangkan semua aspek. Langkah-langkah yang dilakukan itu mungkin secara umum, langkah-langkah yang saya lakukan dalam menghadapi kasus dilema etika itu yang pertama, mengumpulkan informasi, mengumpulkan semua fakta yang relevan terkait kasus tersebut, keputusan, memilih opsi yang paling sesuai dengan nilai-nilai sekolah dan kepentingan semua pihak. Yang terakhir, mungkin mengevaluasi keputusan, melakukan evaluasi terhadap keputusan yang telah diambil untuk melihat apakah keputusan tersebut efektif dan adil. Hal-hal yang efektif, mungkin beberapa hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan dilema etika itu yang pertama komunikasi yang terbuka, membuka ruang bagi semua pihak untuk menyampaikan pendapat dan perasaan mereka. Yang kedua empati, mencoba memahami perspektif orang lain. Yang terakhir mungkin refleksi ya, melakukan refleksi secara mendalam terhadap nilai-nilai yang dipegang. Tantangan terbesar dalam pengambilan keputusan dilema etika itu menurut saya tekanan dari berbagai pihak. Terkadang terdapat tekanan dari berbagai pihak yang menginginkan keputusan yang berbeda-beda. Lalu keterbatasan informasi, tidak selalu semua informasi yang dibutuhkan tersedia. Lalu yang terakhir mungkin konsekuensi yang tidak terduga. Keputusan yang diambil mungkin memiliki konsekuensi yang tidak terduga. Tata cara penyelesaian. Saya tidak memiliki tata cara yang baku dalam menyelesaikan kasus dilema etika. Setiap kasus memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Mungkin sehingga penanganannya pun harus disesuaikan. Namun secara umum, saya berusaha untuk menyelesaikan kasus sesegera mungkin, tetapi tidak terburu-buru. Faktor yang membantu. Mungkin beberapa faktor yang membantu saya dalam pengambilan keputusan itu yang pertama tim manajemen yang solid, yang memberikan dukungan dan masukan yang berharga. Yang kedua, konsultasi dengan ahli. Jika diperlukan, saya akan berkonsultasi dengan ahli di bidang terkait. Yang terakhir, mungkin doa dan renungan ya. Doa dan renungan membantu saya untuk mendapatkan ketenangan dan hikmah dalam mengambil keputusan. Pembelajaran dari pengalaman saya belajar bahwa pengambilan keputusan dilema etika adalah proses yang kompleks dan menantang. Namun dalam pendekatan yang tepat, kita dapat mengambil keputusan yang bijaksana dan bertanggung jawab. Selain itu, saya juga belajar bahwa penting untuk terus belajar dan mengembangkan diri agar dapat menghadapi tantangan-tantangan baru yang mungkin akan muncul di kemudian hari. Terima kasih. Saya mengidentifikasi masalah dengan melihat keadaan kasus benar lawan benar atau benar lawan salah. Kalau tidak salah, dilema etika itu suatu pilihan keputusan yang benar lawan benar, dan bujukan moral suatu pilihan keputusan yang benar lawan salah. Cara saya mengambil keputusan adalah dengan cara mengidentifikasi masalah, dengan melihat berbagai macam sudut pandang, dan mengumpulkan fakta-fakta yang ada, kemudian menimbang keputusan yang paling benar dan yang adil bagi orang banyak. Langkah-langkah yang saya lakukan adalah mengkonfirmasi dari pihak-pihak terkait yang memiliki masalah tanpa membeda-bedakan laporan yang diterima.
lalu mencari fakta yang terjadi, mengumpulkan pihak-pihak yang terlibat, dan mencari solusi yang terbaik tanpa merugikan kedua pihak. Dengan cara tidak tergesa-gesa dalam mengambil keputusan, mendengarkan pendapat banyak orang, lalu memutuskan yang bersifat adil tanpa merugikan pihak manapun. Tantangannya adalah faktor dari eksternal, yakni dari orang tua itu sendiri, rekan guru dan yayasan, dan menentukan solusi yang terbaik tanpa merugikan berbagai belah pihak. Untuk jadwal tidak ada, karena kasus atau masalah tidak tahu kapan datangnya. Dan jika ini kasus ringan, maka akan diselesaikan segera mungkin. Dan jika kasusnya termasuk berat, saya akan melakukan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan, yaitu mengkonfirmasi masalah dengan pihak-pihak bermasalah, kemudian mencari fakta yang terjadi, mengumpulkan pihak-pihak terkait, musyawarah untuk mencari solusi dan menentukan solusi yang terbaik. Tentu ada. Yang membantu saya dalam mengambil suatu keputusan, dia ialah rekan guru, yayasan, dan pengawas. Pembelajaran yang bisa saya ambil adalah bahwa ketika membuat suatu keputusan, kita harus mempunyai kompetensinya dan bisa dipertanggungjawabkan.